Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Jamaah bapak dan ibu-ibu, ikhwan wal akhwat rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di kesempatan sore hari ini kita masih diberikan kesehatan, taufik serta hidayahnya. Semoga amal ibadah kita Allah Subhanahu wa ta'ala menerimanya, dan semoga ilmu yang kita dapatkan bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Rabbul Alamin. Kemudian salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabiullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya dan umatnya sampai hari kiamat nanti. Jamaah rahimani Allah wa iyyakum jami'an, kita melanjutkan kembali di dalam kajian rutin di Balu Bait TV dengan bahasan dari kitab keutamaan atau kesempurnaan dan keagungan agama Islam, di mana kita akan melanjutkan di dalam pembahasan yang berkaitan dengan keagungan dan keutamaan serta kesempurnaan agama Islam, yaitu jamaah bisa melihat di dalam buku yang sudah sampai, yaitu halaman 146. Kita memang sengaja mengambil beberapa dari ayat-ayat Al-Quran serta hadis-hadis Nabi SAW yang berkaitan dengan keutamaan dan kesempurnaan di dalam agama Islam. 146 yang bawah. Naam, silakan bisa dibaca jemaah. Ibu-ibu ada yang mau baca, Bu? Halaman 146. Firman Allah, dan Ibrahim mewasiatkan ucapan itu kepada anak-anaknya. Demikian pula Yakub, wahai anak-anakku, sesungguhnya Allah telah memilih agama ini untuk kalian, maka janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan muslim. Surat Al-Baqarah ayat 132. Iya. Jamaah rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat yang ke-132. Wa wassa biha Ibrahimu banihi wa Yaqubu ya baniya innallaha astafa lakumuddina fala tamutunna illa wa antum muslimun. Yang artinya Nabi Ibrahim alaihi salam mewasiatkan, memberi wasiat kepada keturunannya, anak-anaknya. Dan juga Nabi Yakub alaihi salam memberi wasiat kepada anak-anaknya. Apa wasiatnya? Innallaha astafa lakumuddina. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala telah memilih agama ini untuk kalian. Agama apa? Agama Islam. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala telah memilih agama Islam untuk kalian. Fala tamutunna illa wa antum muslimun. Maka janganlah kalian meninggal dunia
kecuali dalam keadaan muslim. Quran surat Al-Baqarah ayat yang ke-132. Jamaah rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Ini adalah wasiat yang sangat berharga bagi orang tua kepada anaknya. Di mana hari ini sangat jarang kita temui orang tua sebelum wafatnya memberikan wasiat yang berharga untuk anak-anaknya. Dan ini wasiat dari Nabi Ibrahim dan Nabi Yakub alaihi salam. Seringkali hari ini yang dipikirkan itu dunia. Sehingga sampai menjelang wafatnya pun yang diwasiatkan urusan dunia. Saya wasiatkan nanti kalau saya mati ini rumah warisan. Nanti kalau saya meninggal dunia itu mobil bisa dijual. Nanti kalau saya meninggal dunia jangan ribut bagi-bagi warisannya. Inilah banyak dari seseorang sebelum meninggal dunia. Berbeda wasiat dari Nabi Ibrahim dan Nabi Yakub alaihi wassalam di dalam mewasiati keluarganya, anak-anaknya sebelum wafat. Kenapa demikian? Karena wasiatul Islam, wasiat tentang agama Islam lebih mahal dari rumahnya. Wasiat tentang berpegang teguh di dalam syariat Islam itu lebih mahal dari tanah dan mobilnya. Sehingga seringkali ketika seseorang melalaikan, melupakan tentang syariat Islam ini, sehingga sampai menjelang wafatnya pun yang terpikirkan di dalam hatinya itu hanya dunia. Padahal tentang Islam ini, agama Islam ini adalah sebagai apa? Sebagai kebaikan dan ukuran kebaikan dunia dan akhiratnya. Kemudian di dalam wasiat ini Allah Subhanahu wa taala menyampaikan tentang innallaha astafa lakumuddina. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memilih agama Islam ini untuk kalian. Karena agama para nabi itu semuanya sama. Ya, agama seluruh para nabi itu sama. Allah telah memilihkan agama Islam ini untuk kalian sehingga orang yang mendapatkan hidayatul Islam ini adalah nikmat terbesar. Ya, orang muslim banyak apa sedikit jamaah? Banyak. Kalau dibandingkan seluruh penghuni dunia, antara kaum musliminnya dengan non-muslimnya, lebih banyak mana? Muslim? Non-muslim dan muslimnya seluruh dunia dibandingkan dengan agama Islam dengan non-muslim itu banyakkan mana? Non-muslim. Sedunia loh, sedunia. Ya kalau melihatnya di Indonesia doang ya lebih banyak begitu. Tapi ini kan sedunia. Ya, sedunia dibandingkan kaum muslimnya dengan non-muslimnya banyak non-muslimnya. Ya. Kemudian dari jumlah kaum musliminya yang mau melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan yang tidak atau belum mau mengamalkan agama Islamnya, lebih banyak mana? Enggak tahu Ustaz, enggak pernah ngitung. Ya, kurang kerjaan ngitungin orang yang ya kira-kira lah. Kan bisa dilihat waktunya sholat duhur, berapa yang di masjid itu kan kelihatan. Waktunya sholat asar, kelihatan.
Orang yang mau mengamalkan perintahnya dengan memakai hijab, kan kelihatan. Hijab yang syar'i nanti kelihatan. Maka lebih sedikit kaum muslimnya yang mau mengamalkan ajarannya. Lebih sedikit orang Islamnya yang mengamalkan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dari yang mengamalkan mau mentaati Allah Subhanahu wa taala, nanti apakah mereka semuanya akan istiqomah? Ini juga akan berkurang. Ada yang lagi semangatnya ada, mau mengamalkannya karena lagi pengen nyari dunia. Ada yang lagi pengen biar nanti dipilih. Apalagi lagi musim musim pilek ya, pilek ya, macam-macam jemaah. Sehingga di dalam mentaati Allah Subhanahu wa taala sangat sedikit di dalam orang-orang yang mau istiqomah mengamalkan perintah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga istiqomah di dalam agama Islam ini perlu dijaga. Perlu dijaga, sehingga ya nasihat dari Nabi Ibrahim, kemudian Nabi Yakub alaihi wassalam, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan janganlah kalian meninggal dunia kecuali dalam keadaan muslim. Apa maknanya? Allah telah memberikan nikmat kepada kita dengan dikaruniai agama yang mulia, yaitu agama Islam. Dan kita yang di dalamnya orang-orang yang Allah beri hidayah untuk masuk di dalam agama Islam, ini hidayah. Kenapa? Tadi tidak semua hari ini yang hidup di dunia ini mau atau mereka mendapatkan hidayatul Islam. Ya, enggak semuanya. Ya. Kemudian setelah itu dari nikmat yang Allah berikan kepada kita beragama Islam ini, mana yang mau mengamalkan perintahnya? Mana yang mau mentaatinya? Setelah dari orang-orang yang mentaatinya, mana yang mau istiqomah? Istiqomah di dalam syarat Islam, di dalam menjalankan agama Islam ini istiqomah. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan janganlah kalian meninggal dunia kecuali dalam keadaan di atas Islam. Apa maknanya di atas Islam? Di dalam melaksanakan perintah, ya, di dalam melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Maknanya di atas agama Islam adalah ya mengamalkan perintahnya. Makanya disebutkan di dalam Al-Quran surat Hud ayat yang ke-112. Surat apa? Hud ayat yang ke-112. Allah Subhanahu wa taala berfirman, fastaqim kama umirta. Fastaqim kama umirta. Istiqomahlah kalian sebagaimana apa yang telah diperintahkan. Istiqomahlah kalian ya sebagaimana telah diperintahkan untuk kalian. Perintah apa ini maknanya? Perintah di dalam menjalankan syariat Islam. Perintah di dalam menjalankan syariat Islam, kemudian fastaqim maknanya istiqomah. Ya. Jadi istiqomah ini Allah perintah, bahkan dalam ayat tadi fastaqim ini maknanya ya hendaklah engkau istiqomah kama umirta sebagaimana telah diperintahkan kepada engkau. Yang aslinya kalau kita melihat ayatnya ini adalah untuk Rasul. Tetapi maknanya adalah untuk umatnya. Untuk Rasul dan umatnya. Maka istiqomahlah kalian di atas agama Islam, yaitu dengan menjalankan perintahnya.
Dan kita setiap hari membaca Al-Quran di dalam sholat kita, yaitu dalam surat Al-Fatihah setiap hari minimal kita baca dalam satu hari satu malam 17 kali ihdinas siratal mustaqim. Maknanya bukan apa? Bukan sekedar ya Allah tunjukkanlah kami kepada jalan yang lurus, tetapi maknanya agar terus istiqomah. Ya, karena sebagian orang mengatakan ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami kepada jalan yang lurus. Loh, berarti selama ini belum lurus? Enggak. Maknanya apa? Maknanya supaya terus menerus istiqomah, gitu maknanya. Ihdinas siratal mustaqim, agar terus menerus di dalam istiqomah, di dalam menjalankan syariat Islam. Terus apa makna dari istiqomah di atas agama Islam? Adapun makna istiqomah sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Rajab, makna istiqomah yaitu istiqomah di atas agama Islam, konsisten atau terus menerus menjalankan ajaran Islam. Itu maknanya. Konsisten atau terus menerus di dalam menjalankan ajaran Islam. Ajaran Islam bukan hanya sekedar perintah, baik dalam melaksanakan perintahnya atau menjauhi larangannya. Karena syariat Islam itu isinya apa? Perintah dan larangan. Enggak cuman perintah-perintah, enggak ada larangan, tidak. Tetapi ada perintah, ada larangan. Maka konsisten di dalam menjalankan syariat Islam yang isinya perintah dan juga isinya menjauhi larangan. Melaksanakan perintah dan menjauhi larangan, konsisten. Sampai kapan? Sampai kapan? Sampai meninggal, bukan sampai pensiun. Saya istiqomah sampai pensiun aja. Atau saya ibadahnya sampai tua aja, udahlah. Sampai umur berapa tahun Pak? Ya kurang lebih 60 tahun lah. Ini namanya bukan istiqomah. Kenapa? Karena makna istiqomah adalah menjalankan konsisten terus, dan ini perlu kesabaran. Ya, perlu apa? Perlu kesabaran dalam melaksanakan perintah atau di dalam menjauhi larangan. Ini perlu kesabaran. Kenapa? Karena terus sampai meninggal dunia. Enggak sekedar setahun 2 tahun. Bukan sekedar sampai tua. Tidak, tapi terus. Ini yang disebut istiqomah. Maju terus, lancar lah begitu. Tanpa tengok-tengok kanan kiri, enggak, terus. Sampai kapan? Sampai mati terakhir. Ya. Itulah istiqomah di atas syariat Islam. Sehingga Allah tadi sebutkan, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan janganlah kalian meninggal kecuali di atas melaksanakan ya syariat Islam sampai meninggal dunia. Ya. Sebagaimana Allah sebutkan dalam Al-Quran surat Al-Hijr ayat yang ke-99, Allah berfirman, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Beribadalah kalian sampai datang al-yakin. Al-yakin maknanya kata sahabat Abdullah bin Abbas adalah al-maut. Beribadalah kalian di atas agama Islam, baik di dalam menjalankan perintahnya atau menjauhi larangannya, ya, sampai maut menjemput. Ya. Perintah Allah untuk kita melaksanakan, mendirikan sholat. Sampai kapan? Sampai mati. Enggak ada pensiun, coba. Saya pensiun udah capek. Ya kerja ya mungkin, sholat enggak ada. Ya, enggak ada, capek saya sholat terus, sekarang pensiun. Ya. Sampai meninggal, seandainya meninggalnya itu
ya meninggalnya sebelum maghrib, ya maka asarnya masih wajib sholat jemaah. Asarnya masih wajib apa? Sholat. Kalau meninggalnya sebelum subuh, maka waktu isyanya masih wajib sholat isya. Ya. Kemudian juga waktunya terus, ya, sampai akhir sebelum meninggal itulah kewajiban. Dan ini perlu dengan kesabaran. Capek saya sudah 30 tahun sholat. Tak kali-kali tak libur dululah. Di tanggal aja ada merah kok. Masa sholat nggak ada liburnya? Ya, ini namanya tidak konsisten jemaah. Ya kecuali perempuan ada waktu-waktu ya yang dikecualikan. Tapi setelah itu lanjut lagi. Ya. Puasa Ramadan Allah perintahkan wajib. Ya. Jadi kalau seandainya meninggalnya setelah Syawal, maka bulan Ramadannya apa? Wajib. Kecuali kalau memang di sana ada penghalang-penghalang, orang yang sakit berat loh gimana mau puasa. Tapi selama ini yang tidak ada halangan, ya, dan tidak ada apa? Tidak ada mudarat, maka wajib puasa terus. Maka jenengan misalnya sekarang umurnya 40 tahun, meninggalnya misalnya umur 70 tahun. Sekarang 40 tahun, meninggalnya umur 70 tahun. Maka masih sisa 30 tahun, 30 kali puasa lagi. Itu seandainya umurnya apa? 70 tahun. Saya sudah puasa udah 50 tahun. Ya, gak ada. Terus sampai akhir. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Ya. Dalam zakat Allah perintahkan wajib. Ya. Gak ada yang namanya saya sudah 2 tahun yang lalu. 2 tahun yang lalu. Sekarang sudah masuk ya hitungan satu putaran. Keluarkan zakatnya. Ya kemarin sudah 2 tahun yang lalu, ini saya biar apa? Ya biar buat nabung ini. Masa zakat terus, nanti duit saya berkurang. Nah, ini tidak konsisten namanya. Tidak istiqomah. Ya. Belajar agama pun masuk. Ini perintah-perintah yang Allah sebutkan. Ya. Belajar agama pun demikian, apalagi ini adalah jalan agar kita istiqomah. Seringkali orang yang apa? Ya, yang dia sudah di atas agama Islam tapi belum mau belajar. Ada lagi yang sudah masuk agama Islam, mengiranya masuk agama Islam cuma syahadat selesai. Gak mau sholat, gak mau belajar ilmu, gak mau ibadah yang enggak. Ketika sudah masuk agama Islam, di dalam agama Islam ada aturan yang gak boleh ditinggal. Ada aturan yang tidak boleh dilanggar. Ada aturan yang harus dijauhi. Sampai kapan? Sampai mati. Kalau belum masuk Islam mau terserah, gak sholat ya gak apa-apa, bukan agama Islam. Ya. Tapi kalau sudah masuk agama Islam ada aturan. Aturan yang untuk kita amalkan konsisten, baik itu dalam menjalankan perintah atau menjauhi larangan. Ada aturan. Jenengan mau ke rumah saya misalnya, ya terserah mau main mau enggak mah terserah, namanya tamu, kita enggak maksa. Tapi kalau sudah masuk rumah saya ada aturan, enggak selonang-selonong, bludas-bludus, tahu bludas-bludus? Ada aturan duduknya di tempat yang sudah disediakan ruang tamu. Saya nggak mau duduk di sini. Terus saya pengen tahu duduknya di kamarnya jenengan. Ini namanya apa? Namanya pengennya aturannya sendiri, gitu.
Oh, itu disuguhi air putih. Ah, saya nggak mau air putih, saya pengennya itu jus, gitu kan. Pengen apa jus? Ini namanya pengen aturannya sendiri. Sama seperti orang yang sudah masuk agama Islam atau yang sudah di atas agama Islam, tapi tidak mau mengamalkan perintah atau juga dalam menjauhi larangan. Ini yang disebut dengan apa? Tidak konsisten, pengennya sekarepe dhewe. Ya. Pengennya apa? Seenaknya sendiri. Kalau belum masuk Islam nggak apa-apa, silakan, nggak ada paksaan, nggak ada yang maksa. Mau sholat, mau nggak sholat, ya terserah. Tapi sudah masuk di atas agama Islam, ada kewajiban yang harus kita tunaikan, dan yang wajib untuk kita tunaikan itu sampai mati. Belajar agama, ya, bedakan antara belajar agama dengan belajar di sekolah. Kalau belajar di sekolah jenengan ada lulus, saya nggak belajar lagi sekolah. Kenapa Pak? Saya udah S3 kok. Iya itu belajar, betul. Belajar apa? Belajar sekolah. Nggak ada yang namanya Pak, kok nggak belajar ilmu agama? Saya udah S3. Ya beda. Antara ibadah dengan sekolah, kalau sekolah ada lulusnya. Dari SD masuk SMP, SMP, SMA, ya terus. Tapi kalau dalam belajar agama ini ibadah, sehingga tidak ada yang namanya lulus. Saya nggak mau belajar ngaji lagi, belajar ilmu agama. Kenapa? Saya sudah lulus. Itu kan sekolahnya. Padahal belajar agama, ya, Rasul mengatakan, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu adalah wajib bagi setiap muslim dan juga muslimah sama. Ya. Loh sibuk Ustadz, ya diatur waktunya. Jenengan kan tahu mana kapan waktu kosongnya, kapan waktu luangnya, diatur. Kalau sore mau ngaji, kerjaan selesaikan di siang. Kalau malam mau kajian, sorenya biar diselesaikan, diatur. Jangan kita yang diatur kerjaan terus. Ya. Jadi menuntut ilmu pun sama, sampai kapan? Sampai mati. Ya. Kenapa? Karena ibadah. Ya. Pernah suatu ketika di zamannya Khalifah Al-Mansur ada aki-aki umurnya 80 tahun, jalannya sudah berat, bawanya apa? Tongkat. Jalannya pelan begitu sama. Kemudian dia nanya sama Khalifah Al-Mansur, Pak, kira-kira saya masih wajib belajar agama enggak Pak? Emang kenapa? Saya umur udah 80 tahun, kemana mau membawanya tongkat, berat ini, jalannya pelan. Masih layak enggak saya itu belajar agama? Katanya Khalifah Al-Mansur, jenengan selama masih layak hidup, maka masih layak belajar. Selama masih layak hidup, maka masih layak untuk menuntut ilmu. Kecuali kalau enggak layak hidup, alias mati. Mau mati masa suruh belajar. Ya. Maka gunakan waktu ini istiqomah. Kenapa kita enggak tahu? Ya, dalam keadaan apa meninggal dunia. Sehingga seorang yang menuntut ilmu juga termasuk Allah wajibkan. Jangan alasan terus, sibuk. Ya, kalau ngomongnya sibuk, semua juga ada kesibukan, ya enggak? Ya, sampai orang yang pengangguran pun sibuk. Karena kerjaannya ternak-terik, nganter anak sama istri. Nah,